Trump baru saja mengambil tindakan yang menempatkan Kuba di ambang kehancuran. Pada hari Selasa 19 Mei 2026, Havana tampil di hadapan dunia menerima bantuan kemanusiaan dari Meksiko dan Uruguay. Sementara Washington memperketat pengepungan terhadap pejabat, jaringan pasokan, dan sekutu yang masih berusaha menjaga rezim diktator tetap bertahan. Kuba sedang menerima biji-bijian, susu bubuk, dan barang-barang kebersihan karena rezim tersebut sudah tidak mampu lagi menjamin kebutuhan dasar bagi rakyatnya sendiri. Dan disitulah pengepungan oleh Trump menjadi semakin berat. Langkah Trump sangatlah sederhana dan brutal. Sebelum melepaskan tembakan, dia membuat Kuba kehilangan energi, kehabisan tenaga, kehilangan perlindungan, dan kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri. Dan ketika sebuah pulau yang diperintah oleh komunis membutuhkan kapal asing untuk menjamin kebutuhan pokok, sementara Amerika Serikat menargetkan elit militer dan politiknya, pesan itu menjadi jelas bagi Diaz-Canel dan para tokoh lama dalam pemerintahan Castro. Atau Havana menyerah sekarang, atau setiap pemadaman listrik baru bisa menjadi dorongan terakhir yang dibutuhkan untuk aksi Amerika yang jauh lebih berat. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Kapal ASEAN Katra telah tiba di Teluk Havana membawa sekitar 1.000 hingga 1.700 ton pasokan yang dikirim oleh Meksiko dan Uruguay. Secara resmi, ini adalah bantuan kemanusiaan. Secara politik, ini adalah tanda kehancuran. Sebuah kediktatoran yang selama puluhan tahun menjual citra sebagai simbol perlawanan, kini bergantung pada bantuan dari luar negeri untuk mencoba mengatasi kekurangan barang-barang pokok. Kedatangan bantuan ini terjadi tepat saat ketegangan dengan Amerika Serikat meningkat, dan detail ini mengubah segalanya. Havana sedang berusaha menunjukkan bahwa mereka masih punya teman, tapi gambaran yang tersebar ke seluruh dunia adalah sebuah pulau yang terpojok dengan pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, dan ekonomi yang sekarat. Sikap Trump yang mempercepat pandangan ini adalah menggunakan tekanan di sektor energi sebagai senjata politik. Setelah jatuhnya Maduro di Venezuela, Washington mulai menargetkan pengiriman minyak ke Kuba, membuat rezim di sana kehilangan sumber yang menopang sebagian mesin internal pulau tersebut. Associated Press mencatat bahwa kesulitan semakin memburuk setelah terhentinya pengiriman utama minyak Venezuela dan ancaman Amerika terhadap siapapun yang memasok Kuba. Hasilnya langsung terasa. Kekurangan bensin, kekurangan listrik, kekurangan stabilitas, dan yang tersisa hanyalah ketakutan di dalam rezim. Kuba tidak diperlakukan seperti negara yang sedang mengalami krisis biasa. Kuba diperlakukan seperti pihak yang bermusuhan di Karibia, terlalu dekat dengan hutan, dan terlalu penting untuk diabaikan. Trump sudah paham bahwa dia tidak perlu memulai dengan tank di jalanan untuk menghancurkan rezim tersebut. Dia bisa memotong pasokan bahan bakar, menghukum para operator politik, menakut-nakuti perusahaan asing, mengisolasi militer, dan menekan bank-bank. Dan memaksa Havana untuk menghabiskan sedikit kekuatannya hanya demi menjaga lampu tetap menyala dan makanan tetap ada di meja. Sanksi-sanksi baru menegaskan strategi ini. Washington menargetkan 11 pejabat Kuba, termasuk tokoh-tokoh yang terkait dengan sektor politik, militer, kepolisian, intelijen, dan komunikasi. Ini bukan sanksi simbolis terhadap nama-nama dekoratif. Ini adalah serangan langsung terhadap aparat yang menjaga rezim tetap berdiri. Polisi mengendalikan jalanan. Intelijen mengawasi para oposisi. Komunikasi mengendalikan narasi. Militer melindungi para petinggi. Ketika Trump menargetkan sektor-sektor ini secara bersamaan, dia tidak hanya memberikan tekanan moral, dia sedang membongkar struktur pertahanan internal kediktatoran dari dalam. Pemerintah Amerika membenarkan ofensif tersebut dengan mengatakan bahwa elit komunis mengutamakan kepentingan mereka sendiri, sementara rakyat Kuba yang menanggung akibatnya. Amerika juga menuduh Havana mengizinkan aktivitas intelijen, militer, dan teroris asing di dalam pulau tersebut. Inilah bagian yang paling berat dalam narasi keamanan nasional. Ketika Kuba di mata Washington berubah menjadi basis musuh Amerika Serikat di Karibia, masalah ini tidak lagi sekedar soal hak asasi manusia, melainkan menjadi urusan pertahanan wilayah. Havana merasakan pukulan itu dan bereaksi dengan ancaman. Miguel Diaz-Canel menyatakan bahwa setiap aksi militer Amerika akan menyebabkan pertumpahan darah dan membawa konsekuensi bagi perdamaian regional. Itu menunjukkan keputusasaan.
Pemerintah yang percaya diri tidak perlu mengubah setiap tekanan menjadi ancaman perang. Rezim Kuba tahu bahwa situasi internal telah memburuk. Mereka tahu bahwa rakyat sudah lelah dan tahu bahwa jika Washington terus menekan energi, keuangan, dan logistik, pidato revolusioner tidak akan membayar tagihan, tidak menyalakan kulkas, dan tidak mengisi piring dengan makanan. Kedatangan bantuan kemanusiaan membuat Kuba berada dalam posisi yang memalukan. Rezim mencoba menjual citra perlawanan, tetapi menerima bantuan darurat untuk mengatasi kelangkaan. Mereka mencoba berbicara tentang kedaulatan, tetapi bergantung pada pemerintah lain untuk meredakan krisis. Mereka mencoba menuduh Trump melakukan agresi, tetapi tidak bisa menyembunyikan bahwa pulau itu telah kehilangan kemampuan untuk bertahan sendiri. Tekanan Amerika berhasil justru karena mengenai titik terlemah dari kediktatoran, jarak antara propaganda resmi dan kehidupan sulit rakyat Kuba biasa. Langkah ini juga mengirimkan pesan kepada negara-negara lain di kawasan tersebut. Siapapun yang memasok Kuba, mendanai Kuba, atau membantu melindungi Kuba bisa menjadi target. Trump sedang mengubah pulau itu menjadi ujian kesetiaan di belahan bumi barat. Pertanyaannya untuk pemerintah negara tetangga menjadi sederhana. Apakah mereka akan membantu sebuah kediktatoran yang terkepung atau menghindari konfrontasi dengan Washington? Beginilah cara Gedung Putih mempersempit ruang gerak Havana tanpa harus menumungkan operasi militer pada hari pertama. Titik paling berbahaya bagi Kuba adalah tekanan ini membuka jalan bagi eskalasi. Pertama datang blokade keuangan, lalu tekanan energi, kemudian sanksi terhadap militer dan intelijen, setelah itu muncul dalih keamanan nasional. Jika Havana bereaksi dengan provokasi, Trump mendapatkan alasan untuk meningkatkan ketegangan. Jika Havana diam saja, krisis internal akan terus menggerogoti pulau itu dari dalam. Penduduk Kuba berada di tengah-tengah benturan ini. Associated Press menunjukkan penduduk bereaksi dengan harapan atas kedatangan bantuan, tetapi juga dengan frustrasi karena keterlambatan sebelumnya. Ini mengungkapkan kenyataan yang tidak nyaman bagi rezim. Rakyat tidak hidup dari slogan, mereka hidup dari makanan, energi, obat-obatan, transportasi, dan kebersihan. Gedung Putih tahu bahwa invasi langsung akan menimbulkan biaya politik, militer, dan diplomatik. Itulah sebabnya strategi Trump tampak lebih dingin, mencekik terlebih dahulu, melemahkan kemudian, memaksa rezim untuk melakukan kesalahan, dan baru kemudian menempatkan opsi yang lebih keras di atas meja. Inilah sikap yang membuat Kuba tampak semakin dekat dengan bentrokan besar. Ini bukan sekedar ucapan yang meledak-ledak. Ini adalah rangkaian tindakan praktis yang memotong pasokan bahan bakar, mengisolasi pejabat, mengancam pemasok, dan mengekspos Havana sebagai sebuah pulau yang rentan. Sekarang, apa yang terjadi selanjutnya tergantung pada bagaimana rezim bereaksi. Jika Diaz-Canel menggandakan taruhannya dan mencoba mengubah krisis internal menjadi mobilisasi melawan Amerika Serikat, dia bisa mempercepat skenario konfrontasi. Jika dia mau mundur, itu akan membuka krisis di dalam elit komunis itu sendiri. Jika terus bergantung pada kapal bantuan, itu menegaskan kepada dunia bahwa Kuba sudah kehilangan kemampuan untuk mundur dan bertahan tanpa bantuan. Trump menempatkan Havana di lorong sempit ini. Atau rezimnya berubah, atau tenggelam dalam isolasi, atau memberikan alasan untuk tindakan Amerika yang lebih keras. Saya Milson Alves, Global, Internationalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Sukai video ini, berlangganan saluran, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.